Kadang hidup itu kayak charger KW. Tahu kan barang KW gimana? Kelihatan ngecas, tapi persentase nggak nambah-nambah. Hayu di 5%. Padahal mah kok ini udah nyolok tapi 5% aja. Begitu juga kita udah healing kemana-mana, udah jalan kemana-mana, udah nyari hiburan, udah nyari tempat yang indah di pulau, di laut, di gunung, di luar negeri. Tetap aja galaunya di situ-situ aja. Santai, itu manusiawi. Yang penting jangan menyerah, karena hidup ini bukan lomba cepat-cepat sampai. Hidup perjalanan untuk bertahan. Sekecil apapun langkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua dimanapun berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Walaupun ada yang sedang diuji sama Allah dengan sakit, mari kita doakan semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhannya dengan kesembuhan yang tidak menimbulkan penyakit lainnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau lagi ngerasa capek, ngerasa sendirian, atau ngerasa pengen nyerah sama hidup, tenang. Kamu gak sendirian. Hari ini bakal ditemenin sama Kang Adi. Kita sama-sama ngobrol bareng tentang yang dalam banget. Apa itu? Saat hati ingin menyerah. Bendera putih berkibar. Di mana satu fase yang hampir semua orang pernah ngalamin. Kang Adi juga pernah ngalamin fase ini. Saat hati ingin menyerah. Udah aja lah ya sampai di sini. Tapi mudah-mudahan dengan motivasi ini kita sama-sama bisa bangkit dan tentunya bergerak lebih baik. Terkadang emang dipendam sendiri ya. Pasti. Ketika ingin menyerah, udah ruwet aja. Ya udahlah. Dipendam aja, dinikmatin sendiri. Baik, jangan kemana-mana. Tetap di podcast Umika Media. Kadang kita nggak butuh nasihat panjang sebenarnya. Kadang kita cuma butuh dipeluk atau minimal didengerin. Karena realitanya hidup ini kadang seperti main game level sulit. Jadi kalau lagi main game tingkat levelnya sulit, bos melawan bos susah dikalahkan. Tapi ketika melawan di level yang paling sulit, tiba-tiba sticknya rusak.
dan kamu tetap harus main. Ada orang yang terlihat kuat, padahal di dalam hatinya kayak reruntuhan bangunan. Ada yang selalu senyum di luar, tapi di dalam hati udah bilang, udah capek. Kalau kamu lagi di titik itu, duduk dulu, tarik napas, dengarkan baik-baik. Allah tahu kamu lelah, tapi Allah juga tahu kamu kuat. Ada kisah dari Nabi Yunus alaihissalam. Beliau pernah merasa frustasi. Beliau pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Tapi dalam gelapnya perut ikan paus, beliau akhirnya sadar. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim. Terjemahan surat Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Doa itu bukan sekedar pengakuan kesalahan, tapi juga bentuk kembali ke Allah saat sudah merasa tidak kuat. Ingat, di saat genting, di saat semuanya beranggapan mau berakhir, ingat, kita ada Allah. Kembalikan kepada Allah, curhat kepada Allah lewat doa-doa, jangan dipendam. Kadang hidup itu kayak charger KW. Tahu kan barang KW gimana? Kelihatan ngecas, tapi persentase nggak nambah-nambah. Hayu di 5%. Padahal mah kok ini udah nyolok tapi 5% aja. Begitu juga kita. Udah healing kemana-mana, udah jalan kemana-mana, udah nyari hiburan, udah nyari tempat yang indah, di pulau, di laut, di gunung, di luar negeri. Tetap aja galaunya di situ-situ aja. Santai, itu manusiawi. Yang penting jangan menyerah, karena hidup ini bukan lomba cepat-cepat sampai. Hidup perjalanan untuk bertahan. Sekecil apapun langkah. Ini ada tanda-tanda kamu tidak boleh nyerah. Yang pertama, kamu masih punya iman. Selama kamu masih yakin bahwa Allah Maha Baik, kamu gak boleh nyerah. Yang kedua, kamu masih punya orang yang peduli. Mungkin bukan ratusan, tapi satu orang yang peduli bisa jadi alasanmu bertahan. Ya kan? Ada seseorang yang membuat kamu bersemangat. Yang ketiga, kamu pernah bertahan sebelumnya. Jadi sebelum di posisi ini, kamu kan baik-baik saja. Ya kan? Coba lihat ke belakang. Kamu sudah melalui banyak badai, sudah melalui banyak masalah. Sampai di titik ini bisa melewati kan? Masa kamu sekarang mau menyerah? Nah, yang keempat, ada doa-doa yang belum selesai kamu perjuangkan. Doa kamu belum terkabul, terus perjuangkan. Jangan berhenti sebelum kamu tahu akhir ceritamu.
Siapa tahu sebentar lagi Allah mengubah jalanmu. Ini ada doa untuk hati yang mau menyerah, pasrah, ya. Yuk kita aminkan sebelum kita tutup. Ya Allah, ketika hati kami lelah dan tak tahu arah, ketika dunia terasa sempit dan gelap, jangan biarkan kami menyerah. Peluklah kami dengan kasih sayang-Mu, berikan kami harapan walau setitik, agar kami mampu bertahan di jalan-Mu. Mari kita tambahkan doa kepada Palestina. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wa mujahidin fi Palestina. Allahumma ansuril ikhwanal muslimin wa mujahidin fi Palestina. Allahumma ansuril ikhwanal muslimin wa mujahidin fi Palestina wa fi kulli makan wa fi zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan ingat, orang yang paling kuat bukan yang enggak pernah jatuh, tapi yang selalu bangkit walau jatuh berkali-kali. Kalau hari ini kamu belum merasa tersenyum, gak apa-apa. Yang penting kamu masih mau bangun dari tempat tidur. Hidup itu indah kalau kamu gak menyerah melihat keindahannya. Terima kasih sudah mendengarkan episode Putus Asa yang keempat. Jangan lupa kamu bahagia, kamu penting, dan kamu harus waras. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Saya Kang Adi Suryadi pamit undur suara. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.